Selamat datang kembali di saluran kami. Tempat di mana kebenaran yang paling menyakitkan akan dikupas tuntas. Pernahkah Anda membayangkan, orang yang paling Anda cintai yang Anda perjuangkan siang dan malam selama 7 tahun ternyata adalah dalang di balik kehancuran hidup Anda sendiri? Pagi ini kita akan mendengarkan kisah nyata yang sangat menguras emosi. Kisah tentang pengkhianatan yang keji, keserakahannya yang tak berdasar, dan bagaimana sebuah pembalasan dendam yang elegan dilakukan dengan sangat rapi. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan Anda sudah menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh drama lainnya. Jangan lupa, berikan komentar Anda di sepanjang video ini. Mari kita mulai. Kisah pengkhianatan di balik secangkir kopi pagi. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lainnya. Aroma kopi Toraja yang baru diseduh menguar dari dapur, berbaur dengan wangi roti panggang yang sengaja aku gosongkan sedikit di pinggirnya, persis seperti yang disukai Aris. Aku bergerak dengan ritme yang sudah terhafal di luar kepala. Sebuah tarian sunyi. Di dalam istana kecil yang kubangun dengan keringat dan air mata. Rumah ini, dengan 2 lantai dan taman minimalis yang selalu kurawat tanaman hiasnya, adalah saksi bisu dari semua kerja kerasku. Setiap sudutnya adalah pengingat bahwa mimpi bisa diwujudkan, jika kau rela membayar harganya dengan waktu dan tenaga. Aku tersenyum tipis saat menuangkan kopi ke dalam cangkir keramik favorit Aris, cangkir dengan tulisan suami terbaik di semesta yang kuberikan saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Ironisnya, cangkir itu terasa lebih berat dari biasanya pagi ini. Aku bukan berasal dari keluarga kaya. Begitu pula Aris. Kami memulai semuanya dari nol. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta, sambil merintis bisnis online kecil-kecilan, menjual kerajinan makrame yang awalnya hanya hobi, sementara Aris adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan logistik. Gaji kami berdua jika digabungkan sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk hidup nyaman di kota ini, tapi aku punya mimpi yang lebih besar. Aku tidak mau selamanya menjadi karyawan. Aku ingin punya kebebasan finansial, membangun sesuatu yang bisa kami wariskan untuk anak-anak kami kelak. Maka aku yang mengambil alih kemudi keuangan keluarga. Setiap rupiah yang masuk dan keluar aku catat dengan teliti. Aku belajar tentang investasi saham, reksadana, dan properti. Aku memangkas semua pengeluaran yang tidak perlu. Menahan diri dari godaan tas dan sepatu baru yang dipamerkan teman-temanku. Semua demi satu tujuan besar yang terpatri di benakku. Dan kemarin, tujuan itu akhirnya tercapai. Setelah 7-6 menabung, berhemat, dan memutar otak untuk berinvestasi, angka di rekening tabungan kami akhirnya menyentuh nominal yang selama ini hanya ada dalam angan-angan, 1 miliar. Aku masih ingat bagaimana tanganku gemetar saat melihat deretan angka 0 itu di layar laptop. Aku menangis tanpa suara di ruang kerja, bukan tangis kesedihan, melainkan tangis lega dan bangga yang meluap-luap. Uang itu bukan sekadar angka. Itu adalah bukti. Bukti bahwa aku bisa, bahwa pengorbananku tidak sia-sia. Rencananya, uang itu akan kami gunakan sebagai modal untuk membuka sebuah bistro mini dan galeri seni, sebuah impian yang sering kami bicarakan di awal-awal pernikahan. Untuk mempermudah proses administrasi dan perizinan usaha nanti. Beberapa bulan lalu aku memindahkan seluruh dana itu ke rekening bersama yang dibuat atas nama Aris. Aku percaya padanya sepenuhnya. Dia suamiku, partner hidupku, belahan jiwaku, setidaknya itulah yang aku yakini. Pagi sayang. Sapa Aris sambil menuruni tangga. Ia sudah rapi dengan kemeja biru tuanya, namun dasinya masih tergerai di leher. Itu adalah kode. Setiap pagi aku yang akan memasangkan dasinya, itu adalah ritual kecil kami. Aku tersenyum dan menghampirinya. Pagi, kopi dan rotinya sudah siap. Saat aku merapikan simpul dasinya, aku mencium aroma parfum yang aneh. Bukan parfum yang biasa, ia pakai, bukan juga parfum yang aku belikan untuknya. Aroma ini lebih manis, lebih feminin. Jantungku berdesir aneh. Tapi, aku segera menepis pikiran buruk itu. Mungkin sisa parfum dari klien perempuannya kemarin, atau mungkin ia hanya mencoba sampel gratis. Aku tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Hubungan kami dibangun di atas kepercayaan dan aku tidak akan merusaknya dengan kecurigaan tak berdasar. Kamu pulang malam lagi semalam, kataku, berusaha agar suaraku terdengar biasa saja, tidak menuduh. Iya. Ada meeting mendadak sama bos. Proyek baru nilainya besar. Makanya aku harus lembur terus akhir-akhir ini, jawabnya.
Matanya menatap lurus ke cermin di dinding, bukan padaku. Tapi tenang saja. Bonusnya juga besar. Nanti bisa buat nambah-nambah modal bistro kita. Bistro kita. Mendengar dua kata itu seharusnya membuatku bahagia, tapi entah kenapa. Ada ganjalan aneh di hatiku. Aku menyelesaikan simpul dasinya dan menepuk dadanya pelan. Jaga kesehatan. Jangan terlalu lelah. Dia mengangguk mengecup keningku sekilas lalu bergegas ke meja makan. Kecupan itu terasa berbeda, dingin, dan terburu-buru. Seperti sebuah formalitas yang harus dijalankan. Aku memperhatikannya makan. Tangannya tak lepas dari ponsel barunya yang berkilauan. Ponsel yang ia beli 2 minggu lalu tanpa memberitahuku lebih dulu dengan alasan ponsel lamanya sudah rusak parah. Padahal aku tahu, ponsel lamanya masih berfungsi dengan baik. Ia terus tersenyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya. Jarinya lincah mengetik balasan. Siapa, tanyaku, mencoba terdengar santai. Grup kantor biasa. Lagi bahas kerjaan, jawabnya tanpa mengalihkan pandangan. Aku menghela napas. Dan memilih untuk diam. Mungkin aku yang terlalu sensitif, mungkin aku hanya lelah. Mengelola bisnis online, mengurus rumah dan mengatur keuangan memang menguras energi. Aku harus lebih percaya pada suamiku. Namun, benih kecurigaan itu sekecil apapun jika sudah ditanam akan terus tumbuh. Apalagi jika disirami setiap hari. Siraman itu seringkali datang dari ibu mertuaku, Bu Sarah. Sejak awal pernikahan ia tidak pernah benar-benar menyukaiku. Di matanya aku adalah perempuan yang terlalu ambisius, yang merebut anak kesayangannya. Vahin Novai tunduk pada istri. Teleponnya pagi itu seolah menjadi penegas. Halo Nadia. Aris, ada sapanya di seberang telepon tanpa basa-basi. Selamat pagi Bu. Aris sudah berangkat kerja, jawabku sopan. Terdengar decakan lidah. Pasti kamu yang suruh dia berangkat pagi-pagi, kan kasihan anakku. Jadi kurus begitu, karena terlalu banyak bekerja. Kamu sebagai istri, harusnya bisa merawat suami, jangan cuma sibuk cari uang terus. Ingat, kodrat perempuan itu di rumah. Aku memejamkan mata sejenak. Menahan amarah yang mulai naik. Ini bukan pertama kalinya ia berkata seperti itu. Saya juga bekerja untuk masa depan kami Bu, untuk Aris juga. Halah, alasan saja. Bilang saja kamu tidak mau kalah dari suami, makanya Aris jadi cari kesenangan di luar, karena di rumah istrinya sudah seperti laki-laki, katanya tajam. Sebelum menutup telepon begitu saja. Kata-katanya seperti racun yang meresap perlahan. Cari kesenangan di luar. Apakah ibu mertuaku tahu sesuatu yang tidak aku ketahui? Apakah ini hanya tuduhan kosong untuk menyakitiku atau sebuah peringatan terselubung? Kepalaku terasa pening. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaanku, membalas email pelanggan, mengurus pengiriman barang, tapi pikiranku tidak bisa fokus. Wajah Aris yang tersenyum menatap ponselnya, aroma parfum wanita di kemejanya, dan kata-kata pedas ibu mertuaku terus berputar-putar di kepala seperti kaset rusak. Malam harinya, Aris pulang larut lagi. Pukul 11 malam. Ia masuk ke kamar dengan langkah mengendap-endap. Mengira aku sudah tidur, aku pura-pura terlelap, mengintipnya dari balik selimut. Ia tidak langsung mandi atau berganti pakaian. Ia duduk di tepi tempat tidur, punggungnya menghadapku, dan kembali sibuk dengan ponselnya. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya. Dan aku bisa melihat dengan jelas. Ia sedang tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan padaku. Senyum yang tulus, bahagia, dan penuh cinta. Tapi, senyum itu bukan untukku. Rasa sakit yang tajam menghantam dadaku. Siapa wanita yang bisa membuat suamiku tersenyum seperti itu di tengah malam buta? Aku ingin berteriak, merebut ponsel itu dan membantingnya ke dinding, tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti. Aku tidak mau memulai perang hanya berdasarkan asumsi dan perasaan. Kesempatan itu datang. 3 hari kemudian. Aris sedang mandi dan laptopnya tergeletak di meja kerja dalam keadaan menyala. Biasanya, ia tidak akan pernah seceroboh ini. Laptop dan ponselnya adalah benda paling pribadi yang tidak boleh aku sentuh. Tapi pagi itu, mungkin karena terburu-buru ia lupa mematikannya. Awalnya aku tidak berniat untuk membukanya. Aku hanya ingin mengambil pengisi daya ponselku yang tertinggal di dekat laptopnya. Namun, saat itulah mataku menangkap sebuah notifikasi pesan yang muncul di sudut layar. Sebuah nama. Clara. Dengan ikon hati berwarna merah di sebelahnya.
Sayang, transferannya sudah masuk, makasih ya. Enggak sabar buat liburan kita nanti. Darahku seolah berhenti mengalir, tanganku menjadi dingin seperti es. Transferan, liburan. Dengan gemetar, aku memberanikan diri menggerakkan tetikus dan membuka jendela percakapan itu. Jantungku serasa diremas dicabik-cabik saat aku menggulir ke atas, membaca riwayat percakapan mereka. Isinya bukan hanya chat mesra dan panggilan sayang. Di sana ada foto-foto mereka berdua berpelukan di sebuah kafe, makan malam romantis di restoran mewah yang bahkan belum pernah Aris ajak aku ke sana. Dan yang paling menghancurkan adalah percakapan mereka tentang uang. Uang 1 miliar itu cukupkan buat kita keliling Eropa sebulan, tulis Clara. Lebih dari cukup sayang. Setelah itu kita bisa mulai hidup baru. Aku sudah enggak tahan lagi sama istriku di rumah. Dia membosankan cuma mikirin uang dan kerja, balas Aris. Baguslah, pastikan semua dana sudah aman di tanganmu, jangan sampai dia curiga. Tenang saja, dia percaya penuh sama aku, dia itu bodoh dan naif. Dia pikir aku kerja keras buat masa depan kami. Padahal aku kerja keras buat masa depan kita. Aku tidak sanggup lagi membaca. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk jantungku berulang-ulang, bodoh dan naif. Jadi seperti itulah aku di matanya wanita yang bekerja siang dan malam mengorbankan segalanya, hanya dianggap sebagai sapi perah yang bodoh. Air mataku jatuh membasahi papan ketik laptop, suara gemericik air dari kamar mandi, terdengar seperti musik latar dari neraka. Surga yang kubangun selama 7 tahun, hancur lebur dalam hitungan menit. Pria yang kucintai, yang kupercaya, yang kubela di depan keluargaku sendiri, ternyata adalah pengkhianat paling keji, di balik senyum manis dan janji-janji setianya. Ia dan selingkuhannya sedang merencanakan untuk merampok hasil jerih payahku dan menertawakanku dari belakang. Pagi itu, aroma kopi dan roti panggang terasa seperti bau anyir pengkhianatan yang memenuhi setiap sudut rumahku. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk membeku di depan laptop itu. Yang aku tahu, suara pintu kamar mandi yang terbuka menyadarkanku dari mimpi buruk yang ternyata adalah kenyataan. Aris keluar hanya dengan lilitan handuk di pinggangnya. Rambutnya yang basah meneteskan air ke lantai. Ia tampak kaget melihatku duduk di kursi kerjanya, dengan wajah pucat mata yang basah. Pandangannya beralih dari wajahku ke layar laptop yang masih menyala, menampilkan percakapan busuknya dengan wanita bernama Clara itu. Seketika raut wajahnya berubah. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya kekagetan, yang dengan cepat berganti menjadi amarah. Apa yang kamu lakukan? Lancang sekali kamu membuka laptopku, bentaknya. Suaranya menggelegar di kamar yang sunyi. Ia bergegas menghampiri menutup laptop itu dengan kasar. Aku berdiri. Kakiku terasa lemah seperti jeli, tapi aku memaksakan diri untuk tegak. Air mataku sudah berhenti mengalir, digantikan oleh kekosongan yang dingin menyakitkan. Aku lancang. Setelah semua yang aku baca, kamu masih berani bilang aku lancang? Aris, suaraku bergetar, campuran antara amarah dan luka yang menganga. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, elaknya. Sebuah kalimat klise yang terdengar begitu menggelikan di telingaku. Tidak seperti yang aku pikirkan. Aku tertawa. Tawa yang terdengar lebih seperti isak tangis yang tercekat. Jadi, sayang, liburan Eropa istriku bodoh dan naif. Itu semua apa lelucon bagian dari proyek kantor yang kamu banggakan itu? Aris terdiam. Ia tidak bisa lagi mengelak. Wajahnya memerah. Bukan karena malu tapi karena marah karena kebohongannya terbongkar. Ia mulai mondar-mandir di dalam kamar seperti binatang buas yang terperangkap. Oke, aku salah, aku mengaku salah. Tapi ini juga salahmu, Nadia, kamu yang membuatku jadi begini. Aku terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Salahku? Di mana letak salahku, Aris? Karena aku bekerja terlalu keras untuk masa depan kita, karena aku terlalu percaya padamu. Kamu tidak pernah punya waktu untukku, kamu terlalu sibuk dengan bisnismu, dengan investasimu. Kamu lebih mencintai uang daripada aku butuh perhatian, aku butuh seseorang yang bisa mengerti aku. Dan Clara memberikan semua itu, teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Setiap tuduhannya terasa seperti tamparan. Jadi, semua pengorbananku, semua malam, tanpa tidurku, semua keinginanku yang kutekan demi menabung. Semua itu dianggap sebagai sebuah kesalahan di matanya. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia.
Saat pertengkaran kami mencapai puncaknya, bel rumah berbunyi. Aris V napas yang masih memburu menyambar ponselnya, dan keluar dari kamar. Aku bisa mendengar ia berbicara dengan nada pelan di telepon, dan tak lama kemudian pintu depan terbuka. Aku mengikutinya ke ruang tamu. Dan di sana berdiri ibu mertuaku Bu Sarah. Wajahnya dipasang dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat tapi matanya berkilat penuh kemenangan. Ia pasti sudah ditelepon oleh Aris. Ada apa ini ribut-ribut Nadia? Kenapa kamu membentak suamimu pagi-pagi begini katanya? Langsung memposisikan aku sebagai pihak yang bersalah. Tanya saja pada anak kesayangan ibu, jawabku dingin, menatap tajam ke arah Aris yang kini berlindung di belakang ibunya. Bu Sarah memeluk lengan Aris dengan protektif. Aris sudah cerita semuanya. Ibu tidak kaget, dari dulu ibu sudah bilang, kamu itu bukan istri yang baik. Kamu terlalu keras kepala, terlalu dominan. Wajar saja kalau anakku mencari kenyamanan di tempat lain, itu semua karena kamu tidak bisa menjalankan tugasmu sebagai istri. Lidahku keluh. Jadi, mereka berdua sudah bersekongkol. Ibu yang seharusnya menjadi penengah, justru menjadi kompor yang menyiramkan bensin ke dalam api. Aku merasa dikeroyok, di rumahku sendiri. Aku menatap Aris, mencari sedikit saja sisa dari pria yang pernah aku cintai. Tapi yang kutemukan, hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik ketiak ibunya. Dan, seolah drama pagi itu belum cukup menyakitkan, bel rumah kembali berbunyi. Kali ini Aris yang membukakan pintu dengan sebuah senyum tipis, dan di ambang pintu berdiri seorang wanita. Wanita yang fotonya kulihat di laptop. Clara, ia mengenakan gaun merah menyala yang pas di badan. Riasannya tebal dan sempurna. Dan ia melangkah masuk ke dalam rumahku dengan angkuh, seolah ia adalah pemiliknya. Ia menatapku dari atas sampai bawah dengan pandangan meremehkan, menilai penampilanku yang hanya mengenakan piyama dengan mata sembab karena menangis. Jadi, ini istrimu yang membosankan itu, Riz, katanya. Suaranya sengaja dibuat manja. Lalu ia tertawa kecil. Aku merasa darahku mendidih. Wanita ini, selingkuhan suamiku, berani datang ke rumahku dan menghinaku di depan wajahku, di depan suamiku dan ibu mertuaku, dan yang lebih parah, tidak ada satupun dari mereka yang membelaku. Aris hanya diam. Sementara Bu Sarah tersenyum puas. Apa maumu datang ke sini, desisku. Menahan diri untuk tidak menjambak rambutnya, Clara berjalan mendekat. Aroma parfum manis yang sama dengan yang kucium di kemeja Aris kini menyeruak, membuatku mual. Ia berhenti tepat di depanku. Oh, aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, dan juga aku mau mengambil apa yang menjadi hakku. Hakmu? Aku mengerutkan kening tidak mengerti. Saat itulah Bu Sarah angkat bicara. Nadanya penuh kemenangan. Uang 1 miliar itu. Uang itu sekarang sudah menjadi milik kami. Kami sudah mencairkannya. Kemarin, duniaku seakan runtuh, untuk kedua kalinya hari itu. Kepalaku terasa ringan, dan pandanganku mulai kabur. 1 miliar. Uang hasil kerja kerasku selama 7 tahun. Uang yang menjadi tumpuan harapan dan mimpiku, telah mereka rampok begitu saja. Kalian tidak mungkin melakukan itu. Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Clara tertawa. Kali ini tawanya lebih keras, dan lebih nyaring. Bu Sarah ikut tersenyum sinis. Kenapa tidak mungkin? Uangnya ada di rekening Aris, jadi itu hak Aris untuk menggunakannya, dan sebagai calon menantu yang baik, tentu saja aku akan membantunya mengelola uang itu, kata Clara sambil melingkarkan tangannya di lengan Aris dengan mesra. Aku menatap Aris, memohon dengan mataku agar ia mengatakan bahwa semua ini bohong, bahwa ini hanya lelucon yang keji, tapi ia hanya membuang muka, tidak berani menatap mataku. Keheningannya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Kalian iblis, desisku. Air mata yang tadi sempat kering, kini kembali membanjiri pipiku. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan uang, tapi karena pengkhianatan yang begitu total dan terencana. Aku dikhianati oleh suamiku, dirampok oleh selingkuhannya, dan ditertawakan oleh ibu mertuaku. Mereka bertiga, orang-orang terdekat dalam hidup suamiku, telah bersekongkol untuk menghancurkanku. Melihatku menangis histeris, mereka justru semakin senang. Tawa mereka bertiga terdengar bersahutan, memenuhi ruang tamu rumahku seperti tawa para iblis di neraka.
Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah aku dengar seumur hidupku. Mereka menertawakan penderitaanku. Mereka berpesta di atas air mataku. Sudah. Jangan menangis seperti itu. Anggap saja ini pelajaran untukmu, kata Bu Sarah dengan nada mengejek. Dan sebagai ucapan terima kasih, karena kamu sudah bekerja keras mengumpulkan uang untuk kami akan memberimu kabar gembira. Clara tersenyum lebar, senyum yang membuatku ingin muntah. Kami bertiga akan pergi liburan keliling Eropa. Selama sebulan penuh tiket dan hotel semuanya sudah dipesan. Kami berangkat, besok pagi jadi. Kamu punya banyak waktu untuk sendirian di rumah besar ini, dan meratapi nasibmu. Ia kemudian mendekatkan wajahnya ke telingaku, dan berbisik dengan suara yang penuh racun. Anggap saja ini pesangon buatmu, wanita bodoh. Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang menusuk itu, mereka bertiga berbalik berjalan menuju pintu. Mereka melangkah keluar dari rumahku dengan tawa yang masih tersisa, meninggalkan aku yang terduduk lemas di lantai yang dingin. Aku sendirian. Di dalam rumah yang terasa begitu besar dan kosong, dengan gema tawa mereka yang terus terngiang-ngiang di telingaku. Mereka telah mengambil semuanya dariku. Uangku, suamiku, harga diriku. Dan mereka pergi untuk merayakannya dengan liburan mewah. Sementara aku ditinggalkan untuk memunguti kepingan hatiku, yang hancur berkeping-keping. Waktu seakan berhenti berdetak. Gema tawa mereka telah lama hilang di telan udara. Namun suaranya masih terngiang-ngiang di kepalaku. Memantul dari dinding ke dinding di dalam rumah yang kini terasa seperti sebuah makam besar. Aku masih terduduk di lantai yang dingin. Memeluk lututku, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja mereka lewati. Pintu itu terasa seperti gerbang menuju neraka, yang baru saja mereka tinggalkan terbuka untukku. Setiap tarikan napas terasa sakit, seolah ada pecahan kaca di dalam paru-paruku. Pengkhianatan itu begitu total, begitu mutlak. Hingga aku tidak tahu lagi bagian mana dari hidupku yang masih nyata, dan bagian mana yang ternyata hanya sebuah kebohongan besar. 7 tahun. Selama 7 tahun aku hidup dalam ilusi. Membangun istana di atas pasir hisap, dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Selama 2 hari pertama, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Aku hanya berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain seperti hantu. Aku berbaring di sofa ruang tamu. Tempat aku dan Aris dulu sering menonton film sampai larut malam. Kini sofa itu terasa dingin asing. Aku masuk ke dapur. Melihat cangkir suami terbaik di semesta yang masih tergeletak di wastafel. Dengan gerakan lambat aku mengambil cangkir itu, dan membantingnya ke lantai. Perang suara keramik yang pecah berkeping-keping sejenak memecah keheningan. Namun, itu tidak cukup untuk meredakan badai di dalam dadaku. Aku berjalan ke kamar tidur kami. Ranjang yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini tampak begitu luas mengerikan. Aku bisa membayangkan Aris dan Clara tertawa di atas ranjang ini, merencanakan kehancuranku. Aku menarik spray dan selimutnya dengan kasar, melemparkannya ke lantai hingga kamar itu menjadi berantakan. Aku berhenti di depan cermin besar di lemari pakaian. Wajah yang balas menatapku adalah wajah orang asing. Matanya bengkak dan merah, dikelilingi lingkaran hitam pekat. Rambutnya kusut masai, bibirnya kering pecah-pecah. Piyama yang kukenakan sudah lusuh dan kotor. Aku melihat bayangan seorang wanita yang hancur, seorang korban yang menyedihkan. Wanita bodoh dan naif, seperti yang dikatakan Aris, wanita yang membosankan, seperti yang dikatakan Clara. Wanita yang tidak bisa menjadi istri yang baik, seperti yang dikatakan Bu Sarah. Semua hinaan mereka seolah menempel di wajahku, menjadi identitasku yang baru. Untuk sesaat, aku membenci wanita di cermin itu. Aku membencinya karena terlalu percaya, terlalu tulus, terlalu bekerja keras untuk orang yang salah. Aku jatuh terduduk di depan cermin. Isak tangis yang kukira sudah kering, kini kembali pecah. Tapi, tangisan kali ini terasa berbeda. Di tengah isak tangisku, sebuah perasaan lain mulai merayap naik dari dasar perutku. Perasaan itu panas membara, menjalar ke seluruh tubuhku. Membakar habis sisa-sisa kesedihan dan keputusasaan. Itu adalah amarah-amarah yang murni, yang dingin, yang tajam amarah. Pada mereka bertiga yang telah tega menginjak-injak hatiku. Amarah pada Aris yang telah membuang kesetiaanku seperti sampah.
Amarah pada Clara yang telah mencuri dan menghina, amarah pada Bu Sarah yang telah meracuni pernikahanku sejak awal, dan yang terpenting, amarah pada diriku sendiri karena membiarkan diriku berada di titik serendah ini. Perlahan, isak tangisku berhenti. Aku mengangkat kepalaku dan menatap kembali bayanganku di cermin. Aku menatap langsung ke mata wanita yang hancur itu, dan aku membuat sebuah janji. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Mereka boleh mengambil uangku, mereka boleh mengambil suamiku, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil kekuatanku. Mereka pikir mereka sudah menghancurkanku dan meninggalkanku di dalam abu. Mereka salah. Aku tidak akan hanya bangkit dari abu ini. Aku akan menggunakan abu ini untuk membangun kembali diriku menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sesuatu yang akan mereka takuti. Mereka telah melahirkan monster dari kejahatan mereka, dan monster ini sekarang haus akan keadilan. Air mata berhenti mengalir. Aku bangkit berdiri. Langkahku tidak lagi gontai. Ada tujuan baru yang membakar di setiap sel tubuhku. Balas dendam, mungkin kata yang terlalu kotor. Tapi, keadilan adalah hakku. Dan aku akan mengambilnya kembali. Dengan atau tanpa bantuan siapapun. Aku berjalan ke kamar mandi dan menyalakan pancuran air dingin. Aku membiarkan air itu mengguyur tubuhku. Membersihkan bukan hanya kotoran fisik tapi juga perasaan lemah dan putus asa yang selama ini membelengguku. Saat aku melangkah keluar dari kamar mandi, aku merasa seperti orang yang baru. Nadia yang naif dan penurut telah mati. Yang tersisa adalah seorang wanita dengan misi. Langkah pertamaku adalah mengumpulkan senjata. Aku tidak punya pisau atau pistol, tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih mematikan di dunia modern. Data dan dokumen Aris dan Bu Sarah selalu menganggapku sebagai wanita membosankan yang hanya terobsesi dengan catatan dan arsip. Ironisnya, obsesiku itulah yang akan menjadi senjata pamungkasku. Aku menuju ruang kerja, tempat di mana duniaku hancur beberapa hari yang lalu. Tapi kini, ruangan itu tidak lagi terasa menakutkan. Ruangan itu adalah markas besarku. Aku membuka semua laci dan lemari arsip. Tanganku bergerak dengan cepat dan efisien. Pertama, aku mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hijau. Isinya adalah dokumen paling berharga yang kumiliki saat ini. Sertifikat hak milik rumah ini. Aku tersenyum tipis. Dulu, almarhum ayahku bersikeras agar rumah yang dibeli dari sebagian uang warisannya ini harus sepenuhnya atas namaku untuk berjaga-jaga. Nak, suami bisa datang dan pergi tapi tanah akan selalu ada di sini untukmu, begitu pesannya. Saat itu aku menertawakannya, menganggapnya terlalu berlebihan. Sekarang, aku berterima kasih pada pandangan jauhnya, Aris, dalam keserakahannya. Mungkin lupa atau tidak pernah tahu detail kecil ini. Dia pikir rumah ini adalah aset bersama. Dia salah besar. Selanjutnya, aku mengumpulkan semua laporan bank selama 5 tahun terakhir. Aku mencetak semua transaksi dari rekening bisnis onlineku dan rekening investasiku. Aku menyorot dengan spidol kuning setiap aliran dana yang masuk ke rekening tabungan bersama, membuktikan dengan jelas bahwa sumber dari 1 miliar itu adalah 100% dari hasil jerih payahku. Bukan dari gaji Aris. Gaji Aris selama ini hanya cukup untuk membayar tagihan bulanan dan gaya hidupnya yang mulai boros. Aku punya bukti hitam di atas putih. Kemudian, aku kembali ke laptop Aris. Aku berdoa dalam hati semoga riwayat percakapannya belum dihapus, dan doaku terkabul. Dengan tangan yang kini stabil dan tidak lagi gemetar, aku mulai bekerja. Aku mengambil ponselku dan memotret setiap bagian dari percakapan menjijikan antara Aris dan Clara, foto-foto mesra mereka, rencana liburan mereka, hinaan mereka terhadapku. Dan yang terpenting, pengakuan mereka tentang telah mengambil uang 1 miliar itu. Aku tidak melewatkan satu detail pun. Aku menyimpannya di beberapa tempat, di galeri ponsel, di email dan di penyimpanan awan cloud. Bukti digital ini akan menjadi paku di peti mati mereka. Setelah semua senjata terkumpul, aku duduk di kursi kerjaku. Aku menatap tumpukan dokumen dan foto-foto di ponselku. Ini bukan lagi hanya tentang emosi dan sakit hati. Ini adalah perang. Dan aku harus memiliki strategi yang matang. Aku tidak bisa melawannya sendirian. Aku butuh seorang ahli. Seorang jenderal yang bisa membantuku memenangkan pertempuran ini di medan hukum. Aku membuka laptopku bukan untuk meratapi nasib tapi untuk mencari. Aku mengetik di mesin pencari.
pengacara perceraian dan kejahatan finansial terbaik di Jakarta, puluhan nama muncul. Aku membaca ulasan dan testimoninya satu persatu dengan teliti. Mataku terpaku pada satu nama, Larasati Prawiro S.H. Fotonya menunjukkan seorang wanita berusia 40-an dengan tatapan tajam dan senyum tipis yang penuh percaya diri. Spesialisasinya adalah kasus perceraian dengan sengketa aset dan penipuan. Klien-kliennya memberinya julukan, Sang Pemburu Sempurna. Tanpa ragu sedikit pun, aku mengangkat telepon dan menekan nomor kantor hukumnya yang tertera di layar. Suara seorang resepsionis yang ramah menyapaku. "Selamat siang kantor hukum Larasati, dan rekan, ada yang bisa saya bantu?" Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan suaraku agar tidak terdengar bergetar. "Selamat siang, nama saya Nadia. Saya ingin membuat janji temu dengan Ibu Larasati secepatnya. Ini kasus yang sangat mendesak." Ada jeda sejenak. Lalu suara ketukan papan ketik terdengar. "Ibu Larasati punya jadwal kosong besok pagi jam 10. Apakah Anda bisa?" "Bisa. Saya pasti akan datang," jawabku tegas. Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela. Langit di luar tampak kelabu, seolah ikut merasakan duka di hatiku. Tapi, aku tidak lagi merasa sedih. Di tengah reruntuhan hidupku, aku telah menemukan pondasi baru untuk berpijak. Pondasi itu terbuat dari amarah tekad dan setumpuk dokumen bukti. Aris, Clara dan Bu Sarah sedang tertawa di belahan dunia lain, meminum anggur mahal dengan uangku. Biarkan mereka menikmati pesta singkat mereka karena mereka tidak tahu, di sini, di rumah yang mereka pikir sudah mereka taklukkan, seorang ratu balas dendam baru saja lahir dari abu, dan ia sedang mempersiapkan perang. Keesokan paginya, aku bangun sebelum matahari terbit. Aku memilih pakaian terbaikku, sebuah blus sutra berwarna biru tua dan celana bahan hitam yang membuatku terlihat profesional dan serius. Aku merias wajahku dengan hati-hati, menutupi sisa-sisa bengkak di mataku dengan concealer dan memulaskan lipstik merah tua di bibirku. Ini bukan lagi tentang kecantikan, ini adalah baju perangku. Saat aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat korban yang menyedihkan. Aku melihat seorang pejuang. Kantor hukum Larasati dan rekan terletak di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta. Semuanya tampak megah, dingin dan efisien. Aku masuk ke dalam ruangan Bu Laras tepat pada pukul 10. Ia sedang duduk di belakang meja kayu besar yang rapi, dan ia menyambutku dengan anggukan singkat serta tatapan mata yang seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwaku. "Selamat pagi Bu Nadia. Silakan duduk. Anda bilang kasus Anda mendesak," katanya. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Aku duduk di kursi di hadapannya, dan tanpa membuang waktu aku mengeluarkan semua dokumen yang telah kusiapkan ke dalam tasku. Aku menyusunnya dengan rapi di atas mejanya. Sertifikat rumah, laporan bank yang sudah kutandai, salinan bukti kepemilikan bisnisku, dan yang terakhir, aku menyodorkan ponselku yang menampilkan foto-foto percakapan Aris dan Clara. Selama hampir 1 jam penuh, aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan pernikahanku, kerja kerasku, pengkhianatan suamiku, hinaan ibu mertuaku, dan perampokan uang 1 miliar itu. Aku bercerita dengan suara yang datar dan terkendali, menekan semua emosi. Aku menyajikan fakta, bukan drama. Bu Laras mendengarkan dengan saksama. Matanya yang tajam bergerak cepat dari satu dokumen ke dokumen lainnya. Ia tidak menyela sama sekali, hanya sesekali mengangguk kecil. Setelah aku selesai, ia bersandar di kursinya dan menatapku lama. "Bu Nadia, Anda datang dengan persiapan yang sangat baik, Anda punya semua yang kita butuhkan. Kasus Anda sangat kuat." Mendengar kata-kata itu, sedikit beban di pundakku terasa terangkat. "Jadi, apa yang bisa kita lakukan, Bu?" "Kita akan menyerang dari 3 sisi secara bersamaan," jelasnya. Jarinya mengetuk-netuk permukaan meja. "Pertama, kita ajukan gugatan cerai dengan segera. Alasannya, perselingkuhan dan kekerasan ekonomi. Dengan bukti chat dan foto yang Anda miliki, posisinya akan sangat lemah. Kita akan menuntut agar perceraian diputuskan tanpa pembagian harta gono gini, karena Anda bisa membuktikan bahwa semua aset utama berasal dari Anda sebelum dan selama pernikahan, dan ia telah melakukan penggelapan." Ia berhenti sejenak memastikan aku mengerti. Aku mengangguk. "Kedua, dan ini yang paling penting, kita akan membuat laporan polisi. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga.
Ini adalah tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan atau hubungan kepercayaan. Pasal 372 dan 378 KUHP. Ancamannya hukuman penjara. Laporan ini akan menjadi tekanan terbesar bagi suami Anda. Orang bisa kuat menghadapi gugatan cerai, tapi tidak banyak yang kuat menghadapi status tersangka dan ancaman penjara. Dan yang ketiga, tanyaku. Ketiga, berdasarkan laporan polisi itu, kita akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembekuan semua aset atas nama suami Anda Aris, rekening gajinya, sisa uang di rekening bersama jika masih ada. Semuanya tujuannya agar ia tidak bisa melarikan uang lebih banyak lagi. Kita akan membuatnya tidak bisa bergerak. Sebuah senyum dingin tersungging di bibirku. Tidak bisa bergerak. Aku suka mendengarnya. Lakukan semuanya, Bu Laras. Saya serahkan sepenuhnya pada Anda. Baik. Tim saya akan segera menyiapkan semua berkasnya. Anda hanya perlu menandatanganinya sore ini, katanya sambil berdiri mengulurkan tangannya. Aku menjabat tangannya yang terasa kokoh dan mantap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa punya sekutu. Saat aku keluar dari gedung itu, matahari bersinar terik. Aku memeriksa ponselku, dan seperti yang sudah kuduga, ada unggahan baru di media sosial. Sebuah foto dari Clara. Ia dan Aris, bersama Bu Sarah, sedang tersenyum lebar di depan Coloseum di Roma. Aris merangkul pinggang Clara, sementara Bu Sarah mengacungkan dua jarinya membentuk tanda damai. Captionnya, menikmati hasil kerja keras. Yang sirik tanda tak mampu dulu, melihat foto seperti itu akan membuat hatiku hancur, tapi sekarang, aku hanya merasakannya sebagai bahan bakar. Aku menyimpan foto itu. Akan menjadi bukti tambahan yang bagus di pengadilan nanti. Biarkan mereka berfoto. Biarkan mereka tertawa. Mereka sedang menghitung hari menuju kehancuran mereka sendiri, tanpa mereka sadari. Sore harinya, aku kembali ke kantor Bu Laras untuk menandatangani pengcis tumpuk dokumen. Surat gugatan cerai, surat kuasa, berita acara pemeriksaan awal untuk laporan polisi. Setiap goresan pena terasa seperti sebuah langkah maju, sebuah pukulan balasan yang tak terlihat. Setelah urusan hukum selesai, aku beralih ke bidak catur berikutnya. Aset fisik rumah ini yang penuh dengan kenangan pahit harus segera dilepaskan. Aku tidak sudi mereka kembali dan menginjakkan kaki di sini lagi. Aku menghubungi seorang agen properti terkemuka dan memintanya datang. Seorang pria parubaya yang ramah bernama Pak Heru datang keesokan harinya. Ia berkeliling rumah memuji tata letak dan perawatannya. Ini bisa laku cepat, Bu. Lokasinya strategis dan kondisinya sangat terawat. Saya tidak butuh harga tertinggi, Pak. Saya butuh penjualan tercepat. Berikan harga yang menarik agar pembeli segera datang. Saya ingin semua ini selesai dalam 2 minggu, kataku tegas. Pak Heru tampak sedikit kaget dengan ketegasanku, tapi ia mengangguk mengerti. Baik, Bu, akan saya carikan pembeli prioritas. Hari itu juga, plang besar bertuliskan rumah ini dijual terpasang di depan pagar rumahku. Bidak catur selanjutnya adalah mobil sedan yang terparkir di garasi. Mobil itu kubeli lunas 2 tahun lalu dengan bonus dari investasiku, tapi Aris yang lebih sering memakainya. Sama seperti rumah, surat-surat mobil itu sepenuhnya atas namaku. Aku tidak menjualnya lewat dealer. Aku memasang iklannya sendiri di sebuah situs jual beli online, lengkap dengan foto-foto detail dan harga yang sedikit di bawah pasaran. Tidak butuh waktu lama. Teleponku terus berdering. Setelah menyaring beberapa calon pembeli, aku membuat janji dengan seorang bapak yang tampak serius. Dalam 2 hari, mobil itu laku terjual. Uang tunai hasil penjualannya langsung aku transfer ke rekening bank baru, yang kubuka atas namaku sendiri. Sekarang, bagian yang paling berat secara emosional. Perabotan, setiap kursi, setiap meja, setiap lukisan di dinding memiliki cerita, tapi cerita itu sudah ternoda oleh pengkhianatan. Aku memutuskan untuk menjual semuanya dalam satu paket lelang online. Aku memotret setiap barang di dalam rumah, sofa kulit yang mahal, tempat tidur ukuran king size, lemari pakaian dari kayu jati, perangkat dapur modern, televisi layar datar berukuran besar. Aku mengunggahnya ke sebuah platform lelang furnitur bekas. Tawarannya mulai berdatangan. Sambil memantau proses penjualan aset-asetku, aku melihat unggahan liburan mereka terus berlanjut. Foto dari Clara, mereka naik gondola di Venesia dengan mesra. Foto dari Swiss, mereka bermain salju dengan pakaian musim dingin yang mahal. Mereka tampak begitu bahagia hidup di dalam gelembung kebohongan mereka.
sama sekali tidak menyadari bahwa di Jakarta, kerajaan mereka sedang aku bongkar satu persatu, batu bata demi batu bata, hingga tidak akan ada yang tersisa saat mereka pulang nanti. Aku melihat foto Bu Sarah yang sedang berpose di depan sebuah butik tas mewah, menenteng beberapa kantong belanjaan. Aku hanya tersenyum. Nikmatilah selagi bisa Bu Sarah, karena sebentar lagi, jangankan membeli tas mewah, untuk makan saja kalian harus berpikir dua kali. Bidak-bidak caturku sudah bergerak maju, dan posisi mereka sebentar lagi akan skakmat. Proses pengosongan rumah berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Lelang online untuk perabotan berakhir pada hari Jumat sore. Pemenangnya adalah seorang pengusaha yang baru membuka sebuah usaha penginapan dan membutuhkan perabotan dalam jumlah besar. Ia menawar semuanya dalam satu paket. Persis seperti yang aku harapkan. Keesokan harinya, sebuah truk besar dan beberapa orang pekerja datang untuk mengangkut semuanya. Aku berdiri di sudut ruang tamu, menyilangkan tangan di dada, mengawasi mereka bekerja dengan efisiensi yang dingin. Sofa kulit berwarna coklat tua, tempat Aris biasa merebahkan diri setelah pulang kerja, diangkat oleh dua orang va dibawa keluar. Aku tidak merasakan apa-apa. Kemudian meja makan kayu solid, tempat aku pernah menyiapkan makan malam kejutan untuk ulang tahun pernikahan kami, juga ikut diangkut. Aku hanya menatapnya kosong. Tempat tidur kami, benda paling intim di dalam rumah ini, dibongkar menjadi beberapa bagian. Kasurnya yang empuk, sandaran kepalanya yang tinggi, semuanya diangkut ke dalam truk. Ruangan demi ruangan menjadi kosong. Suaranya berubah. Gema langkah kakiku kini memantul di dinding-dinding yang telanjang, menciptakan gaung yang aneh dan asing. Rumah ini bukan lagi rumahku, ia hanya sebuah cangkang kosong. Para pekerja itu tidak banyak bicara, mereka hanya menjalankan tugas. Mungkin mereka pikir aku adalah seorang janda yang sedang pindah, atau seorang wanita yang baru saja bercerai dan ingin menghapus jejak masa lalu. Mereka tidak salah, aku memang sedang membunuh masa laluku, menguburnya dalam-dalam, agar tidak bisa menghantuiku lagi. Saat barang terakhir, sebuah lukisan pemandangan sawah yang dulu kami beli bersama di Bali, diturunkan dari dinding, aku merasa prosesi pemakaman itu telah selesai. Pria mandor menghampiriku menyodorkan bukti pengiriman, dan aku menandatanganinya. Uang pembayaran sudah masuk ke rekening baruku pagi tadi. Sudah beres semua Bu, katanya sopan. Terima kasih, jawabku singkat. Setelah truk itu pergi, aku sendirian di tengah keheningan yang memekakkan. Aku berjalan perlahan, menyusuri setiap ruangan yang kini hanya menyisakan debu di lantai tempat perabotan dulu berdiri. Disinilah aku dulu meletakkan rak buku. Di sana ada meja rias, dan di pojok itu ada kursi malas favoritku. Semua kenangan itu terasa seperti film bisu yang diputar di kepalaku. Tapi anehnya, tidak ada lagi rasa sakit yang menyertainya. Yang ada, hanya perasaan lega, seolah aku baru saja melepaskan beban yang sangat berat dari pundakku. Selanjutnya adalah barang-barang pribadi. Aku sudah menyiapkan beberapa kardus besar. Aku bekerja dengan sistematis. Di kamar tidur, aku membuka lemari pakaian raksasa yang kini terasa begitu lowong. Semua pakaian Aris masih tergantung rapi di sana. Kemeja-kemeja kerjanya yang biasa ku setrika, kaos-kaos santainya, jas mahalnya. Tanpa ragu aku menurunkan semuanya, memasukkannya ke dalam kantong sampah besar berwarna hitam, bukan untuk disumbangkan, tapi untuk dibuang. Aku tidak mau ada orang lain yang memakai barang-barang milik seorang pengkhianat. Aku juga mengumpulkan semua sepatunya, jam tangannya yang tersisa, dan semua pernak-pernik miliknya, semuanya berakhir di kantong sampah yang sama. Kemudian giliranku. Aku hanya mengambil pakaian kerjaku, beberapa pakaian santai yang kubeli dengan uangku sendiri, dan beberapa barang yang punya nilai sentimental dari keluargaku. Gaun-gaun indah yang pernah dibelikan Aris, perhiasan yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun. Semuanya kumasukkan ke dalam satu kotak khusus. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dijual. Aku tidak sudi memakai simbol-simbol kebohongan di tubuhku. Di laci paling bawah, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Isinya adalah kumpulan foto-foto kami berdua, dan surat-surat cinta yang pernah Aris tulis di awal hubungan kami. Aku mengambil salah satu surat, membacanya sekilas. Tulisan tangannya yang dulu membuatku meleleh, kini terasa begitu munafik. Untuk Nadia, satu-satunya duniaku. Aku merobek surat itu menjadi serpihan-serpihan kecil,
lalu membuangnya bersama sisa sampah lainnya. Proses berkemas itu memakan waktu seharian penuh. Sambil bekerja, aku juga sibuk mencari tempat tinggal baru secara online. Aku tidak mencari rumah yang besar atau apartemen mewah, aku hanya butuh tempat yang aman, bersih, praktis, dan yang terpenting, tidak punya kenangan apapun di dalamnya. Pilihanku jatuh pada sebuah unit apartemen studio di gedung yang cukup baru, di daerah pusat bisnis Jakarta. Keamanannya terjamin 24 jam, dan fasilitasnya cukup lengkap. Aku menghubungi agennya dan membuat janji untuk melihatnya besok. Malam itu adalah malam terakhirku di rumah ini. Serah terima kunci dengan pemilik baru akan dilakukan lusa. Rumah itu benar-benar kosong sekarang. Kecuali beberapa kardus berisi barang-barangku, dan satu kantong tidur sleeping bag yang kugelelar di tengah ruang tamu. Tidak ada sofa, tidak ada televisi, tidak ada meja. Aku memesan sekotak pizza melalui aplikasi online. Saat pesanan itu datang, aku duduk bersila di lantai keramik yang dingin, dan mulai makan. Di tengah keheningan itu, aku menatap sekelilingku. Dinding putih yang telanjang, jendela besar yang memperlihatkan lampu-lampu kota Jakarta di kejauhan. Disinilah aku pernah membangun mimpiku, dan di sini jugalah mimpi itu dihancurkan. Tapi malam ini, aku tidak merasa sedih. Aku merasa seperti seekor ular yang baru saja berganti kulit lama yang penuh luka dan pengkhianatan telah kutinggalkan. Dan kini aku siap memulai dengan kulit yang baru. Ini adalah pesta perpisahan. Pesta yang aneh karena tidak ada tamu, tidak ada musik, tidak ada tawa, tamunya hanya aku. Musiknya adalah deru pendingin ruangan, dan tawa-tawa akan datang nanti. Saat aku melihat wajah mereka ketika mereka pulang, aku mengambil gelas kosong yang sengaja kusisakan. Mengisinya dengan air mineral dari botol. Aku mengangkat gelas itu ke udara, seolah sedang bersulang dengan bayanganku sendiri di jendela yang gelap. Untuk Nadia yang lama, bisikku pada kehehingan. Terima kasih atas semua kerja kerasmu, maaf karena aku terlalu naif untuk melindungimu. Sekarang, tidurlah yang tenang. Lalu, aku meminum air itu sampai habis. Setelah itu, aku mengangkat botol air mineral itu sendiri, dan ini, untuk Nadia yang baru. Selamat datang. Perjalanan kita baru saja dimulai, mari kita bersenang-senang. Aku tersenyum. Senyum tulus pertama dalam seminggu terakhir, senyum yang lahir bukan dari kebahagiaan semu, tapi dari kekuatan dan keyakinan pada diri sendiri. Malam itu, aku tidur nyenyak di atas lantai yang keras. Di dalam rumah yang kosong, dengan hati yang untuk pertama kalinya terasa damai, dan penuh dengan rencana. Ribuan kilometer jauhnya. Di sebuah kafe beratap langit biru di Pulau Santorini, Yunani, tawa terdengar membahana. Clara melemparkan kepalanya ke belakang sambil tertawa, menunjukkan deretan giginya yang putih sempurna. Di hadapannya, Aris tersenyum penuh puja, seolah Clara adalah pusat dari alam semestanya. Sementara itu, Bu Sarah sibuk mengambil foto dengan ponsel barunya, mengabadikan setiap momen kebahagiaan mereka. Aduh, tempat ini benar-benar seperti surga Yaris, kata Clara sambil menyeruput minumannya. Aku tidak pernah membayangkan bisa liburan semewah ini. Apapun untukmu sayang, jawab Aris, tangannya menggenggam erat tangan Clara di atas meja. Ini semua belum seberapa. Tunggu sampai kita pulang. Kita akan mulai hidup baru yang jauh lebih mewah dari ini. Betul itu, timpal Bu Sarah. Matanya berbinar-binar saat melihat kantong-kantong belanjaan dari butik-butik ternama yang tergeletak di kursi sebelah mereka. Akhirnya anakku bisa hidup sesuai standarnya. Tidak lagi diatur-atur oleh istri yang pelit, fasok kuasa itu. Ibu benar-benar bangga padamu Aris, kalian pasangan yang serasi. Mereka bertiga bersulang dengan gelas mereka. Di kepala mereka, masa depan terbentang begitu cerah. Mereka akan pulang ke rumah besar yang nyaman, dengan sisa uang yang masih banyak di rekening. Clara sudah punya rencana untuk merenovasi total rumah itu sesuai seleranya. Bu Sarah berencana untuk tinggal bersama mereka, menikmati masa tuanya dengan dilayani seperti seorang ratu. Dan Aris, ia merasa seperti seorang raja yang telah berhasil menyingkirkan ratu lamanya, dan mendapatkan ratu baru yang lebih muda, lebih cantik dan lebih memujanya. Kira-kira, si Nadia lagi ngapain ya sekarang, celetuk Clara tiba-tiba, nada suaranya penuh ejekan. Pasti lagi menangis meraung-raung di kamar, menyesali nasibnya. Aris tertawa kecil, biarkan saja, itu hukuman yang pantas untuknya. Mungkin sekarang dia sudah sadar kalau dia tidak ada apa-apanya tanpaku,
Paling-paling dia pulang ke rumah orang tuanya di kampung, mengadu nasib. Kasihan sekali. Hahaha. Iya benar, tambah Bu Sarah sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi pura-pura prihatin. Mereka sama sekali tidak tahu. Di dunia kecil mereka yang penuh euforia dan kesombongan, tidak terlintas sedikit pun di benak mereka, bahwa fondasi kerajaan yang mereka banggakan itu sedang runtuh. Mereka terlalu sibuk memamerkan kebahagiaan palsu mereka di media sosial. Setiap hari, ada saja foto baru yang mereka unggah, berpose di depan menara Pisa, melempar koin di air mancur Trevi, menikmati makan malam romantis dengan latar belakang pegunungan Alpen di Swiss. Setiap foto disertai dengan caption yang provokatif, sengaja ditujukan untuk menyakitiku. Mereka tidak tahu. Setiap unggahan itu justru menjadi amunisi baru untukku. Saat mereka sedang menikmati matahari terbenam terakhir mereka di Santorini, aku sedang duduk di sebuah ruangan berpendingin udara, di seberang seorang notaris. Di hadapanku terbaring dokumen terakhir yang harus kutandatangani, akta jual beli rumah. Sepasang suami istri muda yang menjadi pembeli rumahku duduk di sebelahku, wajah mereka tampak antusias dan bahagia. Semua dokumen sudah kami periksa dan semuanya lengkap. Tinggal tanda tangan dari Bu Nadia sebagai penjual dan Bapak Ibu sebagai pembeli. Maka transaksi ini sah secara hukum, kata notaris itu dengan suara profesional. Aku mengambil pena yang disodorkan. Aku menatap sejenak ke kolom tanda tangan di atas namaku, tidak ada keraguan sedikit pun di hatiku. Dengan satu goresan mantap, aku membubuhkan tanda tanganku. Selesai rumah itu. Dengan segala kenangannya. Secara resmi bukan lagi milikku. Aku menyerahkan kunci rumah kepada pasangan muda itu sambil tersenyum. Selamat ya Pak Bu, semoga rumah itu membawa kebahagiaan untuk kalian, kataku tulus. Terima kasih banyak Bu Nadia, Ibu baik sekali, jawab sang istri dengan ramah. Setelah bersalaman, aku berjalan keluar dari kantor notaris itu. Saat aku masuk ke dalam taksi online yang sudah menungguku, sebuah notifikasi muncul di ponselku. Notifikasi dari aplikasi mobile banking. Sejumlah besar uang. Harga jual rumah telah masuk ke rekening baruku, angkanya bahkan lebih besar dari uang yang telah mereka curi dariku. Aku menatap deretan angka itu, tapi bukan rasa senang karena materi yang kurasakan, melainkan rasa kebebasan. Ini adalah modalku untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Hidup yang bersih dari bayang-bayang mereka. Perhentianku selanjutnya adalah apartemen baruku. Aku sudah memindahkan semua barang-barangku kemarin. Unit studio itu masih terasa sedikit kosong, tapi ini adalah kekosongan yang menjanjikan, bukan kekosongan yang menyakitkan. Ini adalah kanvas putihku. Dari jendela apartemen di lantai 21 ini, aku bisa melihat kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Aku merasa aman di sini, jauh dari masa lalu. Malam itu, saat aku sedang menata buku-bukuku di rak baru, ponselku bergetar. Sebuah unggahan foto terakhir dari mereka. Foto itu diambil di sebuah lounge bandara yang mewah. Aris, Clara dan Bu Sarah tersenyum ke arah kamera dengan latar belakang landasan pacu pesawat. Mereka terlihat lelah namun sangat puas. Dan di bawah foto itu, Clara menulis sebuah caption yang menyegel nasib mereka. Liburan telah usai. Saatnya pulang ke kerajaan kita dan memulai hidup baru yang sesungguhnya. Sampai jumpa Jakarta. Aku membaca kata kerajaan itu berulang-ulang. Sebuah senyum dingin terukir di bibirku. Pulang ke kerajaan kalian, oh. Kalian akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidup kalian. Kerajaan yang kalian impikan itu, sudah tidak ada lagi. Rajanya akan segera menjadi buronan polisi. Ratu barunya akan kehilangan sumber uangnya. Dan Ibu Suri yang agung akan kehilangan tempat berteduhnya. Aku mematikan ponselku. Aku tidak perlu melihat apa-apa lagi. Aku sudah melakukan semua yang ku bisa. Sekarang, aku hanya perlu duduk manis dan menunggu drama itu dimulai. Tirai akan segera terbuka untuk babak terakhir pertunjukan mereka. Babak yang berjudul, Selamat Datang di Neraka. Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti parade kemenangan. Di dalam taksi, Aris, Clara dan Bu Sarah tidak henti-hentinya bicara dan tertawa, merencanakan masa depan cerah yang sudah menanti mereka. Udara Jakarta yang panas dan lembab terasa menyegarkan setelah sebulan berada di Eropa. Bagi mereka, ini adalah udara kebebasan dan kekayaan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa udara yang mereka hirup adalah udara yang sama di neraka yang telah menanti mereka.
Hal pertama yang akan kulakukan adalah merombak total kamar utama, kata Clara, sambil melihat-lihat katalog desain interior di ponselnya. Aku mau ada walk-in closet yang besar untuk semua tasku. Dan kamar mandinya harus punya jacuzzi, dindingnya akan kuganti dengan warna sampahnya. Ide bagus, seru Bu Sarah dari kursi depan. Dan dapurnya harus diperbesar. Ibu mau ada oven tanam yang canggih biar bisa membuat kue-kue mahal. Kita harus adakan pesta syukuran besar-besaran, undang semua keluarga dan teman-teman ibu. Biar mereka semua lihat betapa suksesnya anak ibu sekarang. Aris hanya tersenyum sambil merangkul bahu Clara. Ia merasa seperti pria paling beruntung di dunia, ia berhasil mendapatkan segalanya. Wanita muda yang cantik, uang yang melimpah dan kebebasan dari istri yang menurutnya membosankan. Ia membayangkan wajah Nadia saat ini, pasti sedang meratapi nasibnya di sudut rumah, atau mungkin sudah menyerah pulang ke kampung. Sedikit pun tidak terlintas dalam benaknya skenario lain. Kesombongan telah membutakan matanya sepenuhnya. Pak, belok kiri di depannya. Kompleks Gria Permata, kata Aris kepada sopir taksi. Rumah yang pagarnya paling tinggi, warna putih. Saat taksi berbelok memasuki jalanan kompleks yang familiar, antusiasme mereka semakin memuncak. Dari kejauhan mereka sudah bisa melihat rumah itu. Kerajaan mereka. Namun, saat taksi semakin dekat, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di depan pagar putih yang megah itu, tertancap sebuah plang besar, dengan tulisan yang dicetak tebal dengan warna merah menyala. Rumah ini sudah terjual. Seketika, tawa dan obrolan di dalam taksi berhenti. Aris menyipitkan matanya. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu apa-apaan, gumamnya. Mungkin kerjaan anak-anak iseng, sayang, kata Clara mencoba menenangkan, meskipun nada suaranya terdengar sedikit cemas. Sudah, jangan dipikirkan. Ayo turun, aku sudah tidak sabar mau rebahan di kasur empuk kita. Taksi berhenti tepat di depan gerbang. Mereka bertiga turun. Diikuti oleh sopir yang mulai menurunkan koper-koper mewah mereka dari bagasi. Ada hampir 10 koper. Semuanya penuh dengan barang-barang bermerek hasil belanja mereka selama sebulan. Aris berjalan ke arah gerbang. Masih dengan perasaan bingung. Ia merogoh sakunya. Mengambil gantungan kunci yang biasa ia gunakan. Siapa sih yang pasang plang konyol ini, gerutunya. Sambil mencoba memasukkan anak kunci ke lubang kunci gerbang. Kunci itu tidak mau masuk. Ia mencoba lagi, sedikit memaksa. Tetap tidak bisa. Ia mencoba kunci yang lain. Sama saja lubang kuncinya seperti sudah diganti. Kenapa Rizko lama, tanya Bu Sarah. Mulai tidak sabar. Ia mengipasi wajahnya dengan sebuah majalah, merasa kepanasan. Kuncinya tidak cocok, kata Aris. Suaranya mulai terdengar panik. Keringat dingin mulai membahasi pelipisnya. Ia mengguncang-guncang gerbang besi itu dengan kasar. Gerbang itu terkunci rapat. Tidak bergeming sedikit pun. Apa maksudmu tidak cocok, sentak Clara. Wajahnya yang tadi ceria kini berubah menjadi tegang. Coba lagi, masa kunci rumah sendiri bisa salah? Aris mencoba lagi. Dan lagi. Hingga buku-buku jarinya memutih. Kepanikan mulai menjalari mereka bertiga. Sopir taksi yang sudah selesai menurunkan semua barang menatap mereka dengan heran. Di tengah keputusasaan mereka, sebuah suara yang tenang dan dingin memecah ketegangan. Mencari ini. Mereka bertiga serentak menoleh ke sumber suara. Di seberang jalan, di bawah naungan pohon yang rindang, berdiri seorang wanita. Aku tidak lagi mengenakan piyama lusuh, atau wajah yang basah oleh air mata. Aku mengenakan sebuah gaun kerja berwarna hitam yang elegan. Rambutku tertata rapi. Dan wajahku dirias tipis namun tegas. Di tanganku, aku memegang segelas es kopi yang tinggal separuh. Aku baru saja selesai menikmati pertunjukan mereka dari sebuah kafe kecil di seberang jalan. Mereka menatapku dengan mulut ternganga. Terkejut, bingung dan mungkin sedikit takut. Mereka melihat hantu dari masa lalu yang mereka pikir sudah mereka kubur. Kini berdiri tegap di hadapan mereka. Tampak lebih hidup dari sebelumnya. Dengan langkah yang pelan, terukur, aku menyeberang jalan. Suara ketukan sepatu hak tinggiku di aspal terdengar seperti detak lonceng kematian bagi mereka. Aku berhenti beberapa langkah di hadapan mereka, di depan gerbang yang menjadi penghalang antara mereka dan hayalan mereka. Nadia, apa yang kamu lakukan di sini?
dan apa-apaan ini semua? Kenapa kuncinya diganti Hardik? Aris mencoba mengambil alih kendali situasi meskipun suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Oh, kuncinya tidak salah Aris, hanya saja rumahnya yang sudah salah. Ini bukan lagi rumahmu. Apa maksudmu? Bentak Bu Sarah. Matanya melotot, persis seperti yang tertulis di plang itu, kataku sambil menunjuk plang itu dengan dagu. Rumah ini sudah saya jual 2 minggu yang lalu. Laku keras. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Wajah Aris berubah dari merah padam menjadi putih pucat. Clara menatapku seolah aku baru saja mengatakan bahwa dunia akan kiamat. Bu Sarah membuka dan menutup mulutnya tanpa suara, seperti ikan kehabisan air. Tidak mungkin, pekik Clara. Kamu tidak punya hak menjual rumah ini rumah Aris. Oh, benarkah? Aku mengangkat sebelah alisku. Seingatku, sertifikat hak milik rumah ini sepenuhnya atas namaku, Nadia Larasati, warisan dari almarhum ayahku. Mungkin kalian terlalu sibuk merencanakan liburan, sampai lupa memeriksa detail sekecil itu. Wajah Aris semakin pucat. Ia ingat sekarang, ia ingat samar-samar tentang dokumen yang pernah ditunjukkan Nadia di awal pernikahan mereka, dokumen yang tidak pernah ia anggap penting. Dan omong-omong soal barang yang sudah dijual. Lanjutku. Nadaku masih tetap tenang dan mematikan. Mobil sedan yang ada di garasi juga sudah saya jual. Laku minggu lalu, uangnya lumayan. Bu Sarah mulai terengah-engah. Tangannya mencengkeram dadanya. Clara menatap Aris dengan tatapan membunuh. Aku berjalan mendekati Aris, menatap langsung ke matanya yang kini penuh dengan ketakutan. Dan ini bagian terpentingnya, Aris. Mungkin kamu harus memeriksa kotak surat di rumah orang tuamu, karena ada beberapa surat yang menunggumu di sana. Pertama, surat panggilan dari Kepolisian Resor Jakarta Selatan, atas laporan saya dengan tuduhan penggelapan dana dan penipuan sebesar 1 miliar. Aris mundur selangkah, seolah aku baru saja menamparnya. Kedua, lanjutku tanpa jeda. Ada surat pemberitahuan dari pengadilan negeri, yang menyatakan bahwa semua rekening atas namamu, termasuk rekening gajimu, telah dibekukan sementara untuk kepentingan penyidikan. Jadi, sisa uang liburan kalian yang mungkin masih ada di sana, anggap saja hangus. Clara menjerit kecil. Matanya kini tertuju pada tumpukan koper mewah mereka, seolah baru sadar bahwa barang-barang itu kini tidak ada harganya. Dan yang terakhir, yang paling manis. Aku tersenyum lagi. Surat gugatan cerai dariku, sidang pertama 3 minggu lagi, pastikan kamu datang ya. Pengacaraku Bu Larasati. Orang yang sangat tidak suka menunggu. Aku telah menjatuhkan semua bomku satu persatu. Tepat di sasaran aku melihat dunia mereka hancur berkeping-keping di depan mataku. Wajah sombong dan angkuh mereka kini telah digantikan oleh ekspresi horor, ketidakpercayaan, dan keputusasaan total. Aku menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Aris yang gemetar, Clara yang pucat pasi, dan Bu Sarah yang hampir pingsan. Tidak ada lagi rasa sakit di hatiku. Yang ada hanya perasaan puas yang dingin. Misi selesai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku berbalik. Aku berjalan pergi, meninggalkan mereka bertiga di pinggir jalan, terdampar di antara puing-puing kerajaan hayalan mereka, dikelilingi oleh tumpukan koper mewah yang kini menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Selamat datang di rumah para penipu. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Kepergianku meninggalkan keheningan yang berat dan mencekam. Selama beberapa saat, mereka bertiga hanya bisa berdiri mematung seperti maneken di etalase toko yang baru saja disambar petir. Kata-kataku masih berdengung di telinga mereka. Setiap kalimatnya adalah paku yang menancap di kesombongan mereka. Rumah dijual, mobil hilang, rekening dibekukan, dan ancaman penjara menanti. Realitas yang begitu brutal menghantam mereka tanpa ampun. Orang pertama yang keluar dari trans adalah Bu Sarah. Keheningan itu pecah oleh jeritan melengkingnya yang memekakan telinga. Jeritan itu penuh dengan amarah, ketakutan, dan kekalahan. Iblis wanita itu, iblis, pekiknya. Jarinya menunjuk-nunjuk ke arah jalan tempat aku menghilang. Dia sudah merencanakan semua ini. Dia menjebak kita, kemudian, seperti predator yang menemukan mangsanya, tatapan buasnya beralih kepada putranya sendiri. Ia menghampiri Aris.
dan memukul-mukul dada anaknya dengan membabi buta. Ini semua salahmu Aris. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Kenapa kamu tidak memeriksa surat-surat rumah itu? Kenapa kamu biarkan dia mengendalikan semuanya? Anak tidak berguna? Aris yang masih terguncang hanya bisa menerima pukulan ibunya tanpa melawan. Aku tidak tahu, Bu. Aku pikir kamu tidak pernah berpikir, potong Bu Sarah. Suaranya naik beberapa oktav. Yang ada di kepalamu hanya wanita ini. Matanya kini melotot ke arah Clara, menumpahkan sisa amarahnya. Dan kamu dasar perempuan ular, kamu yang sudah meracuni pikiran anakku. Kamu hanya menginginkan hartanya kan? Sekarang lihat, semuanya habis-habis. Topeng Clara yang tadinya menampilkan wajah manis dan manja, kini mulai retak. Ekspresi syoknya perlahan berubah menjadi kekesalan yang dingin dan penuh perhitungan. Ia menepis tangan Bu Sarah yang hampir menyentuhnya. Jangan sentuh saya, ibu tua, desisnya tajam. Dan jangan menyalahkan saya hanya ikut dengan apa yang ditawarkan oleh anak ibu. Dia yang berjanji akan memberikan saya kehidupan mewah, dia yang bilang semuanya sudah aman. Tatapan Clara kini beralih ke Aris, tatapan yang penuh dengan rasa jijik. Jadi ini rencanamu, mengajakku hidup mewah, tapi ternyata kamu sendiri tidak punya apa-apa, kamu bahkan lebih miskin dari pengemis sekarang. Dan kamu akan masuk penjara. Clara. Sayang. Dengarkan aku dulu. Aris mencoba meraih tangan Clara, suaranya memelas. Ini hanya salah paham. Aku bisa perbaiki ini. Aku akan bicara dengan Nadia. Clara tertawa sinis. Tawa yang terdengar lebih kejam dari tawa yang pernah ia berikan padaku. Bicara dengan Nadia? Apa kamu tidak lihat wajahnya tadi? Dia tidak akan pernah memaafkanmu. Dia akan memastikan kamu membusuk di penjara dan aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan seorang pecundang calon narapidana. Drama di pinggir jalan itu mulai menarik perhatian beberapa tetangga yang lewat. Sopir taksi yang dari tadi menunggu pembayaran ongkosnya menatap mereka dengan wajah masam. Permisi Pak Bu. Jadi totalnya Rp750.000, kata sopir itu, memecah pertengkaran mereka. Sontak, mereka bertiga saling pandang. Rekening dibekukan. Uang tunai euro mereka mungkin tidak akan diterima, dan kalaupun diterima mereka tidak punya cukup uang rupiah. Kepanikan baru melanda mereka. Riz, kamu bayar, kata Clara ketus. Aku, dompetku. Aris merogoh sakunya. Ia hanya punya beberapa lembar uang ratusan ribu, tidak cukup Bu. Ia menoleh pada ibunya dengan tatapan memohon. Bu Sarah mengeluarkan dompetnya dengan tangan gemetar. Ia menghitung uangnya yang tersisa, cukup untuk membayar taksi. Tapi setelah itu, mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dengan berat hati, ia menyerahkan uang itu kepada sopir. Melihat uang terakhir mereka melayang, Clara tahu sudah saatnya untuk pergi. Ia tidak akan ikut tenggelam bersama kapal yang sudah karam ini. Ia segera membuka salah satu koper terbesarnya, mengeluarkan beberapa tas tangan bermerek yang baru ia beli, lalu memasukkannya ke dalam tas jinjingnya. Apa yang kamu lakukan, tanya Aris, suaranya lemah. Mengamankan asetku, jawab Clara dingin. Barang-barang ini kubeli dengan uang yang kamu berikan, jadi ini milikku. Aku tidak akan meninggalkan ini semua untuk disita polisi. Ia kemudian menyeret salah satu koper yang paling ringan, yang berisi pakaian dan barang berharganya. Aku pergi. Jangan pernah cari aku lagi, anggap kita tidak pernah kenal. Clara. Jangan tinggalkan aku, Clara. Aris mencoba menahan tapi Clara mendorongnya dengan kasar. Lepaskan aku. Gembel. Clara berjalan ke tengah jalan, menghentikan taksi lain yang kebetulan lewat. Ia memasukkan kopernya, masuk ke dalam mobil, dan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, taksi itu melaju kencang, meninggalkan Aris dan Bu Sarah. Topengnya telah pecah sepenuhnya, memperlihatkan wajah aslinya. Seorang oportunis yang kejam dan tidak punya hati. Kini, hanya tersisa mereka berdua, ibu dan anak, terdampar di depan rumah yang bukan lagi milik mereka. Dikelilingi tumpukan koper yang kini terasa seperti tumpukan sampah mahal. Pertengkaran itu telah menguras semua energi mereka. Tidak ada lagi teriakan, hanya isak tangis putus asa dari Bu Sarah. Habis sudah kita. Habis sudah. Ratapnya sambil terduduk di atas salah satu koper, wajahnya yang tadi angkuh, kini basah oleh air mata dan ingus. Riasannya luntur, memperlihatkan keriput dan kelelahan. Aris tidak mengatakan apa-apa, ia hanya berdiri mematung, menatap kosong ke arah jalan,
Wajahnya adalah kanvas keputusasaan. Ia telah kehilangan segalanya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, istrinya, rumahnya, mobilnya, uangnya, kebebasannya, dan bahkan selingkuhannya. Semuanya hilang. Ia yang beberapa jam lalu merasa seperti raja dunia, kini tidak lebih dari seorang pria bangkrut yang akan segera menjadi pesakitan. Topengnya sebagai pria sukses dan berkuasa telah hancur berkeping-keping, menampakkan sosok aslinya, seorang pria lemah bodoh dan pengecut, yang kini harus membayar mahal semua perbuatannya. Kejatuhan dari tempat yang tinggi selalu terasa lebih menyakitkan. Bagi Aris dan Bu Sarah, kejatuhan mereka bukan hanya menyakitkan, tapi juga menghancurkan. Setelah ditinggal oleh Clara di pinggir jalan, kenyataan pahit bahwa mereka benar-benar tidak punya tempat tujuan, mulai mencengkeram. Dengan sisa-sisa harga diri yang ada, Bu Sarah menelan ludahnya sendiri, dan menelepon adiknya, seorang janda yang hidup sederhana di sebuah perkampungan padat di pinggiran Jakarta. Adik yang selama ini selalu ia pandang rendah, dan jarang ia kunjungi. Sambutan yang mereka dapatkan terasa lebih dingin dari lantai keramik apartemen baruku. Adik Bu Sarah, Bu Santi, mengizinkan mereka masuk dengan wajah terpaksa. Tumpukan koper mewah mereka tampak begitu konyol, dan tidak pada tempatnya. Saat diseret masuk ke dalam rumah petak yang sempit dan pengap, mereka diberi satu kamar kecil di bagian belakang, yang tadinya berfungsi sebagai gudang. Tidak ada pendingin ruangan. Hanya ada kipas angin kecil yang berisik. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Suara nyamuk, hawa panas dan aroma tidak sedap dari selokan di luar, menjadi musik latar penderitaan mereka. Bu Sarah menangis tanpa henti. Sementara Aris hanya bisa menatap langit-langit yang lapuk, pikirannya kosong. Tinggal menumpang. Tidak berlangsung lama. Sifat angkuh Bu Sarah yang tidak kunjung hilang, ditambah dengan beban ekonomi, membuat adiknya tidak tahan. Setelah 2 minggu penuh sindiran dan pertengkaran kecil, mereka diusir secara halus. Dengan sisa uang dari hasil menjual salah satu jam tangan Aris dengan harga sangat murah, mereka terpaksa menyewa sebuah kamar kos bulanan di daerah kumuh. Kamar itu berukuran 3 kali 3 meter, dengan cat dinding yang sudah mengelupas di sana-sini. Kamar mandi berada di luar, dan harus dipakai bergantian dengan puluhan penghuni kos lainnya. Disinilah kehidupan gembel mereka yang sesungguhnya dimulai. Tidak ada lagi pelayan. Tidak ada lagi makanan mahal. Tidak ada lagi kemewahan. Sarapan mereka adalah mie instan yang dimasak dengan kompor listrik portabel kecil. Makan siang dan malam pun sering kali sama. Bu Sarah, yang dulu selalu menghina masakanku, kini harus berjuang hanya untuk merebus air. Ia yang dulu menghabiskan jutaan rupiah untuk perawatan wajah, kini harus mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan di kamar mandi umum yang kotor. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Mereka bertengkar karena masalah sepele, karena salah satu dari mereka makan mie instan lebih banyak, karena suara kipas angin yang terlalu berisik, karena uang yang semakin menipis. Cinta seorang ibu pada anaknya, ternyata ada batasnya saat dihadapkan pada kemiskinan ekstrem. Bu Sarah terus-menerus menyalahkan Aris atas nasib mereka, mengungkit-ungkit kebodohannya. Sementara Aris yang sudah depresi, hanya bisa diam atau balas membentak. Satu persatu, harta kebanggaan mereka mulai dilepas dengan harga yang menyakitkan. Tas tangan mewah yang dibeli Clara dan Bu Sarah di Eropa, terpaksa dijual ke toko barang bekas dengan harga 1/5 dari harga aslinya. Penjaga toko itu menatap mereka dengan pandangan curiga campur kasihan, sebuah tatapan yang merobek sisa-sisa harga diri Bu Sarah. Uang hasil penjualan itu habis dalam sekejap, untuk membayar sewa kos dan makan. Pakaian-pakaian mahal mereka juga ikut dijual kiloan. Ditukar hanya dengan beberapa lembar uang puluhan ribu. Mereka kini hidup dari satu barang mewah ke barang mewah lainnya, mengkanibalisasi sisa-sisa kejayaan mereka yang singkat. Sementara itu, proses hukum terus berjalan. Aris resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namanya muncul di beberapa media online lokal dalam berita kriminal kecil. Akibatnya, ia dipecat dari pekerjaannya. Dengan status sebagai tersangka kasus penggelapan, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ijazah sarjananya menjadi tidak berguna. Pintu dunia kerja kantoran telah tertutup rapat untuknya. Putus asa, dan terdesak kebutuhan.
Aris terpaksa melakukan pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia pernah menjadi kuli bangunan di sebuah proyek, mengangkat semen di bawah terik matahari. Tubuhnya yang tidak terbiasa kerja keras, langsung remuk redam setelah 1 hari, dan ia menyerah. Ia mencoba menjadi kurir paket. Tapi ia tidak punya motor dan tidak sanggup membayar cicilannya. Akhirnya, ia mendapatkan pekerjaan tetap sebagai juru parkir di sebuah ruko pertokoan. Setiap hari, ia berdiri di bawah panas dan hujan. Berteriak, "Ya, terus Pak, kiri sedikit." Meniup peluitnya dengan wajah kusam dan tatapan kosong. Penghasilannya hanya cukup untuk membeli makan dan rokok. Tidak lebih. Pria yang dulu mengemudikan sedan mengilat. Kini hidup dari uang receh pemberian para pengemudi mobil. Di sisi lain, Karma juga tidak lupa menyapa Clara. Setelah meninggalkan Aris, ia mencoba melanjutkan gaya hidup mewahnya. Tapi, uang hasil penjualan beberapa tas curiannya cepat habis. Ia mencoba mendekati pria-pria kaya lainnya, menggunakan pesona kecantikannya seperti biasa. Namun, namanya sudah tercemar. Kisah pengkhianatan dan perampokan 1 miliar itu, meskipun tidak menyebut namanya secara langsung di media, telah menyebar dari mulut ke mulut di lingkaran sosialita Jakarta. Ia dicap sebagai wanita materialistis yang berbahaya. Suatu malam, di sebuah klub malam mewah, ia dihina di depan umum saat seorang pengusaha kaya yang coba ia dekati menolaknya mentah-mentah. "Pergi sana, saya tidak berurusan dengan penipu," kata pria itu dengan suara keras. Membuat semua orang menoleh, terhina, dan kehilangan modal utamanya yaitu reputasi. Clara perlahan tersingkir dari gemerlap dunia yang sangat ia dambakan. Babak penderitaan Aris dan Bu Sarah mencapai puncaknya pada suatu sore yang mendung. Mereka kembali bertengkar hebat di kamar kos mereka. Uang setoran parkir Aris hari itu kurang, dan Bu Sarah menuduhnya menggunakan uang itu untuk berjudi. Di tengah makian dan saling dorong, sebuah surat panggilan sidang terakhir untuk Aris tergeletak di atas meja. Vonis akan segera dijatuhkan. Tidak ada lagi harapan. Di dalam ruangan sempit yang berbau lembab itu, di tengah kemiskinan dan keputusasaan, istana khayalan mereka telah benar-benar runtuh. Hanya menyisakan puing-puing penyesalan dan kebencian. Di antara ibu dan anak yang sama-sama telah kehilangan segalanya. 6 bulan kemudian, di sudut lain kota Jakarta, aroma biji kopi yang baru digiling dan mentega cair dari panggangan kue memenuhi udara. Sinar matahari sore menembus jendela kaca besar, menerangi sebuah kafe yang ramai, namun tetap terasa nyaman. Kafe itu bernama Fajar. Dindingnya berwarna putih bersih, dihiasi beberapa tanaman hijau dan karya seni kerajinan tangan yang minimalis. Di salah satu sudut, ada sebuah rak besar yang menampilkan berbagai produk kerajinan makrame yang cantik. Ini adalah duniaku yang baru. Duniaku yang kubangun sendiri dari nol. Sekali lagi, setelah semua urusan hukum dan penjualan aset selesai, aku tidak membuang waktu. Aku menggunakan modal yang kumiliki untuk mewujudkan mimpi lama yang pernah direbut dariku, tapi kali ini, aku melakukannya sendiri. Untuk diriku sendiri. Cafe Fajar bukan hanya tempat orang minum kopi, tapi juga menjadi galeri dan ruang kerja bagi bisnis kerajinanku yang kini berkembang pesat. Aku mempekerjakan 5 orang karyawan. Kebanyakan adalah para ibu rumah tangga yang butuh penghasilan tambahan. Aku menemukan kebahagiaan. Bukan hanya dari kesuksesan finansial, tapi juga dari memberdayakan orang lain. Proses perceraianku sudah selesai 3 bulan yang lalu. Hakim mengabulkan semua tuntutanku. Perceraian diputuskan karena kesalahan pihak suami. Dan aku mendapatkan hak penuh atas semua sisa aset yang memang milikku. Nama Aris telah terhapus sepenuhnya dari kehidupanku. Baik secara hukum maupun secara emosional. Kasus pidananya juga sudah diputuskan. Ia divonis bersalah atas penggelapan dana. Hakim memberinya hukuman 2 tahun penjara dan denda untuk mengembalikan semua kerugian negara. Hukuman itu terasa ringan. Tapi aku tahu, bagi pria sepertinya, kehilangan kebebasan dan reputasi adalah hukuman yang lebih berat dari apapun. Bu Sarah, meskipun tidak dihukum secara pidana, harus menanggung malu dan hidup dalam kemiskinan sebagai akibat dari keserakahannya. Aku tidak lagi mengikuti kabar tentang mereka. Aku tidak peduli, hidupku terlalu sibuk dan terlalu bahagia untuk diisi dengan kebencian masa lalu. Aku punya teman-teman baru.
Lingkaran pergaulan yang sehat yang terdiri dari para pengusaha dan seniman. Aku belajar banyak hal baru. Mengikuti kelas yoga. Dan bahkan mulai merencanakan perjalanan solo pertamaku ke Jepang. Aku menemukan kembali diriku yang hilang. Nadia yang ceria, kreatif dan percaya diri. Suatu sore, saat aku sedang dalam perjalanan pulang dari bertemu pemasok kopi, mobilku berhenti di sebuah perempatan lampu merah yang padat di Jakarta. Sambil menunggu, pandanganku tanpa sengaja menyapu ke trotoar di sebelah kiri. Di sana, di antara deru knalpot dan klakson mobil, aku melihatnya. Aris, ia mengenakan seragam oranye khas juru parkir liar, yang sudah kusam dan robek di beberapa bagian. Wajahnya menghitam terbakar matahari. Tubuhnya lebih kurus, dan tatapan matanya kosong. Ia sedang sibuk mengatur sebuah mobil yang hendak keluar dari area parkir. Tangannya bergerak kaku. Peluit yang tergantung di lehernya tampak begitu menyedihkan. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Jantungku tidak berdebar kencang, amarahku tidak naik, tidak ada apa-apa, aku hanya menatapnya. Seperti aku menatap orang asing lainnya di jalanan Jakarta. Ia tampak begitu kecil. Begitu tidak berarti. Pria yang pernah menjadi duniaku, yang pengkhianatannya hampir membunuhku, kini hanyalah seorang juru parkir dengan masa depan yang suram. Saat mobil yang ia bantu parkir memberinya uang receh Rp2.000, mata kami tanpa sengaja bertemu. Selama sepersekian detik, aku melihat kilat keterkejutan dan rasa malu yang mendalam di matanya. Sebelum ia cepat-cepat membuang muka, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil di belakangku membunyikan klakson. Aku menginjak pedal gas dan melaju, meninggalkan sosoknya yang semakin mengecil di kaca spion. Aku tidak merasakan kemenangan. Tidak juga kasihan. Yang kurasakan hanyalah penutupan. Sebuah titik. Babak itu dalam hidupku telah benar-benar berakhir. Aku tiba di kafeku tepat saat matahari akan terbenam. Langit di ufuk barat berwarna jingga keemasan, memancarkan cahaya hangat ke dalam kafe yang mulai sepi. Salah satu karyawanku menyapaku dengan senyum ramah. Aku membuat secangkir teh untuk diriku sendiri, dan duduk di meja favoritku di dekat jendela. Aku menatap keluar ke arah langit senja yang indah. Aku teringat pada hari-hari gelap itu. Saat aku menangis di lantai rumah yang kosong merasa hidupku telah berakhir. Tapi ternyata tidak. Tuhan mengambil sesuatu dariku, tapi Ia menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kekuatan, kemandirian, dan kedamaian hati. Mereka pernah tertawa di atas penderitaanku, merayakan kemenangan mereka dengan uang curian. Sekarang, lihat di mana mereka, terjerembab di dasar jurang yang mereka gali sendiri. Sementara aku berada di sini, di puncak duniaku yang baru, menikmati secangkir teh hangat, sambil menatap fajar kehidupanku yang baru saja dimulai. Dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Senyum yang tulus, bebas, dan penuh rasa syukur. Luar biasa. Sebuah bukti nyata bahwa hukum tabur tuai itu nyata. Apa yang kau tanam dengan kebohongan, akan berbuah kehancuran yang mutlak. Nadia berhasil membuktikan bahwa membalas dendam terbaik adalah dengan menjadi versi diri kita yang jauh lebih sukses dan bahagia. Terima kasih banyak kepada Anda semua penonton setia kami yang sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Bagaimana pendapat Anda tentang tindakan tegas Nadia? Apakah Aris dan Clara sudah mendapatkan hukuman yang setimpal? Tuliskan opini tajam Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video drama kehidupan seperti ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa di video drama penuh intrik berikutnya. Tetap waspada dan selamat malam.